Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emily Carter adalah seorang jurnalis investigasi ternama asal Inggris. Dalam karirnya yang gemilang, Emily dikenal sebagai seorang yang berani, cerdas, dan tak kenal takut. Ia telah meliput banyak konflik besar di dunia, dari Timur Tengah hingga Afrika Utara. Meski karirnya tampak cemerlang, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Di balik semua prestasinya, ia sering merasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Hari itu, Emily menerima telepon dari atasannya. Ia ditugaskan meliput konflik kemanusiaan di sebuah desa kecil di Suriah. Meski sudah terbiasa dengan suasana medan perang, Emily merasa berbeda kali ini. Entah kenapa, ada rasa berat di dadanya saat menerima tugas tersebut. Namun sebagai jurnalis profesional, ia tidak akan mengecewakan. Desa ini hancur akibat perang, dan penduduknya sangat membutuhkan bantuan, ujar atasannya. Kami butuh laporan yang bisa membuka mata dunia. Emily menatap layar komputernya. Di sana tertera gambar-gambar kehancuran desa itu. Rumah-rumah yang hancur, wajah-wajah ketakutan, dan anak-anak yang kehilangan keluarga mereka. Ia menghela nafas panjang. Dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana dunia bisa menjadi sekejam ini? Perjalanan ke Suriah bukanlah hal yang mudah. Emily harus melewati wilayah yang penuh resiko, dengan ancaman bom dan konflik di mana-mana. Tapi ia tahu tugas ini adalah panggilan jiwanya. Setibanya di desa yang dimaksud, Emily disambut oleh pemandangan yang memilukan. Rumah-rumah rata dengan tanah, dan orang-orang hidup dalam tenda seadanya. Bau asap dan debu menyelimuti mereka. Namun yang paling menarik perhatian Emily adalah sebuah tenda medis di tengah desa. Di sanalah ia bertemu dengan Khalid, seorang dokter relawan. Dengan pakaian sederhana dan wajah penuh kelelahan, Khalid tetap tersenyum pada semua orang yang datang meminta bantuan. "Apakah Anda wartawan?" tanya Khalid yang menyambut Emily dengan ramah. "Silahkan masuk, tapi maaf jika tempat ini tidak nyaman." Emily mengangguk dan mulai merekam aktivitas di tenda itu. Ia melihat Khalid yang merawat pasien tanpa henti, memberikan obat, bahkan sekedar memberikan senyuman kepada anak-anak yang ketakutan. Bagi Emily, Khalid adalah teka-teki. Bagaimana seseorang bisa tetap tenang dan penuh kasih sayang di tengah kehancuran seperti ini? Hari-hari pertama Emily di desa itu terasa berat. Setiap kali ia keluar untuk meliput, yang ia temui hanyalah kesedihan dan keputusasaan. Namun di tengah semuanya, Khalid dan para relawan lainnya tampak seperti cahaya kecil yang terus bersinar. Emily mulai bertanya-tanya, apa yang membuat mereka begitu kuat menghadapi semua ini. Di salah satu malam, Emily duduk bersama Khalid di luar tenda. Langit malam itu penuh dengan bintang, namun suasana sunyi. Hanya terdengar suara letupan kecil dari kejauhan. Dengan suara lembut, Khalid berkata, "Kadang kita bertanya-tanya, kenapa ada begitu banyak penderitaan di dunia ini? Tapi bagi saya, ini adalah cara Allah menguji kita. Seberapa besar kita mau membantu sesama." Emily tertegun. "Allah?" tanyanya. "Jadi Anda percaya ini semua sudah ditakdirkan?" Khalid tersenyum. "Iya, tapi bukan berarti kita hanya diam menerima. Islam itu mengajarkan kita untuk berbuat sesuatu, meski sekecil apapun. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, jika kiamat datang dan kita memegang sebatang pohon, kita tetap dianjurkan untuk menanamnya." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Emily. Bagaimana seseorang bisa menemukan ketenangan dan makna dalam situasi yang begitu kacau? Keesokan harinya, Emily mulai memperhatikan Khalid lebih dalam. Setiap pagi sebelum memulai pekerjaannya, Khalid selalu menyempatkan diri berdoa. Dalam sujudnya, Emily melihat ketenangan yang tidak pernah ia temukan dalam dirinya sendiri. Hingga suatu hari, Emily menghadapi situasi yang membuatnya mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia sedang meliput di sebuah area yang hancur total ketika terdengar suara tembakan mendekat.
Dengan tergesa-gesa, Emily dan timnya mencari perlindungan di sebuah gedung tua. Situasi menjadi semakin mencekam saat gedung itu mulai berguncang akibat ledakan bom di luar. Di tengah ketakutan itu, Emily melihat Khalid yang tetap tenang. Ia melantunkan doa dengan suara pelan, seolah percaya bahwa semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Ketika Emily menatapnya, ia merasa ada kedamaian yang mengalir dari doa itu. Seolah-olah ketenangan Khalid menular padanya. Untuk pertama kalinya, Emily merasa ingin tahu lebih banyak tentang apa yang membuat Khalid begitu tenang. Ia memutuskan untuk bertanya, apa yang sebenarnya Anda baca dalam doa itu? Khalid menjawab dengan senyum, doa ini bukan hanya tentang meminta keselamatan. Ini tentang menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam Islam, kami diajarkan untuk berusaha, tapi pada akhirnya semuanya ada dalam kendalinya. Khalid bukan hanya seorang dokter. Di mata Emily, ia adalah simbol keteguhan dan harapan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Khalid sudah bersiap-siap membantu para korban. Ia memulai harinya dengan sholat dan berdoa dan selalu menyapa orang-orang dengan senyuman. Meskipun wajahnya jelas menunjukkan kelelahan. Bagi Emily, kebiasaan Khalid ini terasa janggal. Bagaimana bisa seseorang bekerja tanpa henti, tanpa mengeluh sedikit pun? Khalid tidak hanya merawat luka fisik para korban, tetapi juga memberikan semangat kepada mereka. Ia sering berkata kepada anak-anak kecil yang kehilangan orang tua mereka, Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di tengah kesulitan, Dia selalu bersama kita. Suatu hari, Emily memberanikan diri untuk bertanya, Khalid, Anda tidak lelah melakukan semua ini? Anda tidak takut akan kehilangan nyawa di sini? Khalid menatap Emily dengan tenang. Tentu saja, saya juga manusia biasa, Emily. Saya merasa lelah, takut, dan terkadang sedih. Tapi saya percaya setiap nafas kita adalah amanah dari Tuhan. Dan saya ingin menggunakan setiap detik saya untuk membantu orang lain. Kalau saya takut terus, bagaimana saya bisa menjalankan tugas saya? Kata-kata Khalid menusuk hati Emily. Sebagai seorang jurnalis, ia telah meliput banyak penderitaan. Tetapi ia selalu merasa hanya menjadi saksi, tidak pernah benar-benar membantu. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Mungkin itulah yang membuat Khalid berbeda. Ia tidak hanya melihat, tetapi juga bertindak. Malam itu, Emily menyaksikan sesuatu yang membuatnya semakin kagum. Setelah seharian bekerja, Khalid mengambil wudhu dengan air yang sangat dingin dan mulai sholat. Di tengah kegelapan desa, ia tetap sujud dengan khusyuk. Emily hanya bisa memandang dari jauh, merasa ada sesuatu yang ia tidak mengerti. Sebuah kedamaian yang asing, namun menenangkan. Hari itu adalah salah satu hari terberat bagi Emily. Desa tempat mereka tinggal kembali diserang oleh pasukan pemberontak. Emily dan timnya harus segera mencari perlindungan. Dalam kekacauan itu, ia melihat Khalid tetap tenang, membantu anak-anak dan ibu-ibu yang panik mencari tempat aman. Emily akhirnya berlindung di sebuah bangunan tua bersama Khalid dan beberapa warga lainnya. Di dalam kegelapan ruangan, suara ledakan terus terdengar dari kejauhan. Emily merasa sangat takut, tangannya gemetar dan ia tidak bisa berpikir jernih. Namun ketika ia menoleh ke arah Khalid, ia melihat pria itu sedang berdoa dengan khusyuk. Dengan suara yang tenang, Khalid melantunkan doa dalam bahasa Arab, memohon perlindungan kepada Allah. Suara itu begitu menenangkan, seolah-olah memadamkan rasa takut yang membara di hati Emily. Ia tidak mengerti apa yang Khalid katakan, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Setelah situasi mereda, Emily mendekati Khalid. Apa yang Anda baca tadi? Apa yang membuat Anda tetap tenang? Khalid tersenyum. Saya membaca doa untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Dalam Islam, kami diajarkan untuk berusaha sebaik mungkin. Tetapi pada akhirnya kami serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Allah, rasa takut itu akan hilang. Emily tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin tahu lebih dalam tentang Islam.
Dalam hati ia bertanya-tanya, mungkinkah agama ini adalah jawaban atas kekosongan yang selama ini ia rasakan? Beberapa hari setelah kejadian itu, Emily memberanikan diri untuk meminta sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Khalid, bolehkah saya melihat Al-Quran yang selalu Anda bawa itu? Khalid tersenyum lebar, senang dengan permintaan Emily. Ia kemudian mengeluarkan Al-Quran kecil dari tasnya dan memberikannya dengan hati-hati. Bacalah dengan tenang, Emily. Al-Quran ini bukan hanya untuk umat Islam. Ini adalah petunjuk hidup bagi siapapun yang mencarinya. Emily memandangi kitab itu dengan penuh rasa penasaran. Dalam perjalanannya kembali ke tenda, ia mulai membuka halaman pertama dan membaca terjemahannya. Ayat-ayatnya terasa begitu indah, namun juga penuh makna. Salah satu yang paling menarik hatinya adalah ayat yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat itu membuat Emily terdiam lama. Kata-kata itu seperti berbicara langsung kepada hatinya. Selama ini ia sering merasa hidupnya hampa dan tak berarti. Namun membaca ayat itu ia merasa seolah sedang diberi harapan baru. Malam itu Emily kembali berbicara dengan Khalid. Khalid, mengapa Al-Quran begitu menekankan kasih sayang dan pengampunan? Khalid menjawab, karena Allah menciptakan kita bukan untuk sempurna, tetapi untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Islam adalah agama kasih sayang. Allah tahu kelemahan kita, tapi Dia selalu memberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Percakapan itu mengubah sesuatu dalam diri Emily. Untuk pertama kalinya ia merasa ada cahaya yang mulai menerangi kegelapan hatinya. Ia mulai membaca Al-Quran setiap malam sebelum tidur, dan semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa damai. Setelah kembali ke Inggris, Emily membawa serta Al-Quran kecil yang dipinjamkan Khalid. Ia tidak bisa melupakan pengalaman di Suriah. Bukan hanya tentang kehancuran yang dilihatnya, tetapi juga tentang ketenangan yang dirasakan dari doa dan keyakinan Khalid. Ayat-ayat yang ia baca di Al-Quran terus terngiang dalam pikirannya, seolah menjawab sesuatu yang selama ini ia cari. Namun, perjalanan Emily untuk mengenal Islam tidaklah mudah. Lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Sebagai seorang jurnalis di dunia barat, ia tumbuh dalam stigma bahwa Islam adalah agama yang keras, penuh aturan, dan tidak sesuai dengan kehidupan modern. Saat ia berbagi pengalaman singkatnya di Suriah dengan rekan-rekan kerja, beberapa dari mereka justru mencemooh. "Jangan terlalu terpengaruh, Emily," ujar salah satu koleganya. "Islam bukan untuk kita. Kau tahu sendiri bagaimana mereka memperlakukan wanita." Komentar itu membuat Emily bingung. Ia telah menyaksikan sendiri tentang Khalid dan komunitas muslim yang penuh kasih sayang di Suriah. Sangat berbeda dari apa yang sering diberitakan. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia membaca buku-buku tentang Islam, menonton video ceramah, dan bahkan diam-diam mengikuti diskusi daring tentang agama tersebut. Namun semakin ia banyak belajar, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Mengapa Islam begitu berfokus kepada Allah? Bagaimana Islam memandang kehidupan manusia? Apa sebenarnya tujuan dari segala ibadah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, membuat ia merasa harus mencari jawaban lebih dalam. Suatu hari, Emily memutuskan untuk mengunjungi masjid lokal di kotanya.
Dengan ragu, ia melangkah masuk ke dalam bangunan itu. Ia disambut oleh seorang wanita muslimah bernama Aminah, yang langsung menyadari keraguannya. "Jangan khawatir," kata Aminah dengan senyuman lembut. "Masjid adalah rumah bagi siapa saja yang ingin mendekat kepada Allah, tidak peduli dari mana mereka berasal." Emily merasa lega. Ia menghabiskan waktu berjam-jam berbicara dengan Aminah, yang dengan sabar menjawab semua pertanyaan. Dari percakapan itu, Emily mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Malam itu, Emily merasa hatinya semakin terbuka. Ia belum siap membuat keputusan besar, tetapi ia tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Hari-hari berikutnya, Emily semakin intens mempelajari Islam. Ia mulai membaca Al-Quran dengan lebih serius, mencoba memahami maknanya, dan merasa tersentuh oleh kisah-kisah para nabi. Salah satu ayat yang benar-benar menyentuh hatinya adalah, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Emily merenungkan ayat itu dalam-dalam. Selama ini, ia merasa hidupnya tanpa arah. Karirnya sebagai jurnalis membawanya ke banyak tempat, tetapi tidak pernah memberinya ketenangan. Namun, dalam Islam, ia menemukan makna baru, bahwa tujuan hidup adalah beribadah kepada Tuhan, tidak hanya melalui doa dan sholat, tetapi juga melalui kebaikan kepada sesama manusia. Ia terus mengunjungi masjid dan menghadiri kelas-kelas agama. Setiap kali ia mendengar ceramah atau membaca Al-Quran, hatinya terasa semakin tenang. Perlahan-lahan ia mulai memahami bahwa Islam adalah tentang menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dalam proses itu, ia merasa menemukan dirinya yang sebenarnya. Pada suatu malam, Emily berbicara dengan Aminah tentang pergulatan batinnya. "Aku merasa Islam memberiku kedamaian, tapi aku takut. Aku takut akan reaksi orang-orang di sekitarku. Bagaimana jika mereka tidak bisa menerimaku?" Aminah memegang tangan Emily dengan lembut. "Hidayah adalah anugerah dari Allah, Emily. Jika hatimu merasa damai, jangan takut. Orang-orang mungkin menilai, tetapi yang paling penting adalah hubunganmu dengan Allah." Kata-kata itu memberikan keberanian kepada Emily. Ia menghabiskan malam itu dengan berdoa. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami doa dalam Islam, ia hanya berkata kepada Tuhan, "Jika ini jalanku, tunjukkanlah aku kebenaran dan kuatkanlah hatiku." Pagi harinya, Emily merasa hatinya semakin mantap. Ia bertemu dengan Aminah dan berkata dengan tegas, "Aku ingin mengucapkan syahadat." Di hadapan Aminah dan beberapa wanita muslim lainnya, Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan air mata yang mengalir. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sejak saat itu, Emily memilih nama Aisyah sebagai identitas barunya. Bagi Aisyah, keputusan ini bukan hanya tentang memeluk agama baru, tetapi juga tentang menemukan kedamaian yang sejati di dalam hidupnya. Keputusan Aisyah untuk memeluk Islam mengubah hidupnya secara mendalam. Ia mulai menjalani kehidupannya dengan cara yang baru, mengikuti ajaran Islam yang selama ini ia pelajari. Namun tantangan besar datang ketika ia berusaha menjelaskan keputusannya kepada keluarga, teman, dan koleganya. "Apa yang kau pikirkan, Emily?" suruh ibunya ketika Aisyah memberitahukan kabar tersebut. "Kau meninggalkan semua yang kau yakini selama ini. Untuk apa?" Aisyah berusaha menjelaskan dengan tenang. "Ini bukan tentang meninggalkan apapun, Bu. Ini tentang menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupku. Aku merasa damai sekarang, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya." Namun, reaksi dari lingkungan profesionalnya jauh lebih keras. Beberapa koleganya mulai menjauh, dan bosnya mempertanyakan kemampuannya untuk tetap objektif sebagai jurnalis. Tantangan itu berat, tapi Aisyah tetap tegar. Ia percaya bahwa keputusannya adalah jalan yang benar.
Meskipun sulit, Aisyah menemukan dukungan dari komunitas muslim lokal. Mereka membantu membimbingnya dalam mempelajari Islam lebih mendalam dan menguatkannya untuk menghadapi kritik. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat doa-doa yang Khalid lantunkan di tengah perang dan bagaimana ketenangan itu kini menjadi miliknya juga. Sebagai seorang muslimah yang baru, Aisyah menghadapi banyak stigma dan kesalahpahaman. Beberapa teman bahkan mulai menjauh setelah ia mulai mengenakan hijab. Namun, ia memilih untuk melihat semua ini sebagai ujian dari Allah. Salah satu momen yang paling berat adalah ketika ia menerima pesan anonim melalui email yang berisi ancaman dan hinaan. "Kau tidak pantas menjadi jurnalis lagi," tulis salah satu pesan. "Islam bukan untuk orang seperti kita." Namun Aisyah tidak membiarkan dirinya terpuruk. Ia mulai menulis artikel tentang pengalamannya, menjelaskan bagaimana ia menemukan Islam dan bagaimana agama ini justru mengajarkan kedamaian. Tulisan-tulisannya mendapat respon positif dari banyak orang, termasuk sesama jurnalis yang mulai mempertanyakan pandangan mereka sendiri tentang Islam. Di sela-sela aktivitasnya, Aisyah juga aktif berbagi cerita dengan komunitas muslim yang baru ia temui. Ia merasa terhubung dengan mereka, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Dalam setiap pertemuan, ia merasa bahwa Islam telah menyatukan semua orang tanpa memandang warna kulit, bahasa, atau kebangsaan. Namun, perjuangan terbesar Aisyah datang ketika ia diundang untuk berbicara di sebuah seminar tentang pengalaman jurnalis di medan perang. Dalam acara itu ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Khalid di Suriah yang mengubah hidupnya. "Kita sering memandang Islam dari sudut pandang yang salah," ujar Aisyah di akhir pidatonya. "Namun ketika saya berada di tengah kehancuran, saya menemukan bahwa Islam adalah tentang harapan, kasih sayang, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang menyelamatkan saya." Pidatonya mendapat tepuk tangan meriah dan ia merasa bahwa usahanya untuk menyuarakan kebenaran mulai memberi dampak. Aisyah memutuskan untuk menggunakan keahliannya sebagai jurnalis untuk menyuarakan Islam dengan cara yang positif. Ia mulai membuat dokumenter pendek yang menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang Muslim di seluruh dunia. Salah satu proyeknya yang paling berkesan adalah perjalanan kembali ke Suriah untuk mencari Khalid. Di Suriah, Aisyah mendapati bahwa Khalid masih melanjutkan pekerjaannya sebagai relawan medis. Pertemuan mereka penuh haru. Khalid terkejut melihat bagaimana Aisyah telah berubah dan bagaimana Islam telah mengubah hidupnya. "Aku hanya membimbingmu pada langkah pertama," ujar Khalid. "Allah yang membimbingmu pada sisanya." Aisyah menghabiskan beberapa minggu di Suriah, merekam kisah para relawan muslim yang bekerja tanpa pamrih. Ia ingin dunia melihat bahwa Islam adalah tentang cinta dan kepedulian, bukan tentang kekerasan yang seperti sering diberitakan. Sekembalinya ke Inggris, dokumenter itu dirilis dan mendapat banyak perhatian. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Aisyah dan para relawan muslim. Perlahan tapi pasti, Aisyah menjadi suara yang kuat untuk kebenaran tentang Islam, menyampaikan pesan damai melalui pekerjaannya sebagai jurnalis. Dan kini Aisyah tidak lagi merasakan kosong seperti dulu. Ia menjalani hidupnya dengan keyakinan penuh bahwa setiap langkahnya memiliki tujuan. Ia menemukan kedamaian dalam hubungannya dengan Allah, dan ia menggunakan hidupnya untuk menyebarkan cahaya Islam kepada dunia. Di akhir setiap malam, Aisyah selalu teringat akan kata-kata Khalid di tengah perang. Islam adalah tentang berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kalimat itu kini menjadi prinsip yang ia pegang erat dalam setiap langkah hidupnya. Dan itulah sedikit kisah tentang Emily. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.